Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Januari 2025. Ya, teman-teman akan langsung dapat 2 bonus nih bagi yang gabung ke STS Januari, yaitu perkiraan dividen saham di bursa dan saham-saham yang laporan keuangannya naik, teman-teman. Nah, teman-teman akan tergabung ke 2 grup ini. Nah, kita intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS November. Nah, dan video ini saya rekam tanggal 12. Nah, ini adalah perform STS di tanggal 11, teman-teman ya. Kita dapat profit di ASLC, INTP, Gula, Telkom, BRI, Toba. Nah, yang dikasih tabel ini adalah menu swing, karena ada 2 menu swing dan menu ODT nih guys ya. Nah, langsung chat saya aja buat tanya-tanya dan join ke STS rekomendasi Januari. Mas Bro, kembali di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang IHSG, teman-teman ya. Gimana nasib IHSG atau gimana arah IHSG di bulan Januari atau Februari tahun 2025. Nah, karena ini udah selesai ya guys ya, tahun 2024. Hari ini libur, berarti nanti open lagi tanggal 2, itu udah Januari 2025, udah tahun yang baru, teman-teman. Dan gimana nih arah IHSG di bulan awal-awal 2025, di bulan Februari dan Januari nih, guys. Nah, coba kita akan lihat di sini berdasarkan data, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, untuk IHSG ini hari ini ya atau kemarin itu sempat naik ya di akhir sesi. Jadi di akhir sesi dia ketarik gitu. Makanya dia hijau, guys ya, untuk IHSG di akhir 2024 kemarin. Nah, terus di Januari Februari kira-kira arahnya mau kemana nih, guys? Nah, kita akan buka data teman-teman di sini ya, pakai Stockbit. Nah, di sini pakai apa namanya? Pakai sessionality ya gitu guys ya. Susah banget nih lidah Jawa, guys. Nah, di sini teman-teman ya, kita lihat ya, kita analisa aja berdasarkan data ini, dan mungkin ini bisa jadi acuan teman-teman nih mau tahan atau CL nih saham-sahamnya, terutama saham-saham blue chip tentunya, karena kita lihatnya kalau IHSG itu kan penggeraknya saham blue chip, guys. Nah, kita lihat aja teman-teman data dari IHSG 10 tahun ke belakang. Nah, yang paling dahsyat itu di tahun 2010. Itu IHSG itu dalam setahun itu naik 46%, guys. Ini 10 tahun ke belakang ya. Luar biasa. Terus yang kedua itu di tahun 2014 itu sempat naik ke 21% dalam 1 tahun. Nah, terus disusul di tahun 2017 dan 2021, teman-teman. Nah, yang terendah ya, penurunan terendah itu di tahun 2015, yaitu turun minus ya 11,3%, teman-teman ya. Ini rata-rata dalam waktu 1 tahun. Nah, di tahun 2024, teman-teman, ternyata ya penurunannya itu nggak terlalu dalam ya. Penurunan di 2024 itu IHSG memang turun rata-ratanya, cuman turunnya itu cuman minus 2,6% doang ya. Mungkin ini ditopang ya oleh Brand, Cuan, Aman, Petro, kayak gitu guys ya, saham-saham yang digoreng-goreng konglomerat itu, guys. Makanya IHSG-nya turunnya sedikit. Tapi kalau misalnya kita keluarin brand Cuan itu kan 2023 kan gitu kan. Brand Cuan, Aman dan sebagainya. Kalau itu dikeluarin mungkin aja ya minusnya bakal seperti ini, guys. IHSG mungkin belasan persen lah sebenarnya kalau Brand Cuan dan kawan-kawan yang digoreng itu nggak masuk ke list IHSG seperti itu, guys. Nah, kita lihat aja di sini teman-teman untuk IHSG ya. Nah, di tahun 2015 saat IHSG itu turun dalam ya. Di rata-ratanya turun tuh 11%. Teman-teman lihat di sini, di tahun 2016. Ini kan 2015 selesai, 2015 nih ya, selesai minus 11%. Nah, terus di 2016 lihat aja di bulan Januari, Februari, Maret. Itu hijau, guys. IHSG, guys. Nah, terus overall itu hijau 15%, teman-teman. Dan di sini hijau gede ya di tahun 2017, terus rata-rata tahun 2018 tuh merah, guys. Begitu ya. Terus kalau kita lihat sini merah, nah di sininya di Januarinya hijau. Gitu, guys ya. Kita lihat di sini di 2020, teman-teman, nih pandemi ya. Di overall minus 5%, tapi di bulan Februarinya dia hijau. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan IHSG ini, guys. Ya. Kalau misalnya di rata-rata setahun tuh merah, biasanya ya di Januari, Februari, Maret itu bakal hijau, teman-teman. Nah, ini menurut data ya IHSG seperti ini, teman-teman. Nah, coba kita lihat untuk LQ45 ya. Oke, ini LQ45 mungkin lebih mempresentasikan ya
Porto teman-teman. Kalau IHSG kan ada cuan, aman, brand, Petro dan lain-lain. Jadi nggak mempresentasikan Porto teman-teman. Nah mungkin kalau LQ45 itu presentasi teman-teman. Kenapa? Ternyata di tahun 2024 teman-teman itu IHSG itu minus 4 kok IHSG. LQ45 itu minus 14% dan ini harusnya yang valid guys. Jadi sebenarnya IHSG itu minusnya harusnya segini. Kalau zaman dulu guys, sebelum tahun 2022, itu LQ45 itu sama dengan IHSG. LQ45 itu sama dengan IHSG. Biasanya nggak jauh beda gitu ya. Naik turunnya itu persentasenya nggak jauh beda. Tapi sekarang itu beda jauh. Ya, antara LQ45 sama IHSG itu beda jauh untuk saat ini. Ya karena brand cuan dan sebagainya itu guys yang bikin beda gitu ya. Mereka naik, saham-saham LQ45-nya turun, tapi brand cuannya naik gitu, aman naik ya. IHSG jadi minusnya cuma sedikit kayak gitu. Nah, yang the real sih harusnya seperti ini ya. Kalau kita lihat teman-teman yang ngeluh nih, portonya pada merah ya harusnya ini guys. Nah, kita coba lihat aja untuk LQ45 teman-teman. Nah, ini sempat minus dalam di tahun 2015 ya. Lihat aja 12%. Kita lihat di 2016 Januari, Februari, Maret hijau. Kayak gitu guys. Nah, ini minus 8% di tahun 2020 ya, ini pandemi. Nah, di bulan Februarinya hijau walaupun Januarinya masih merah ya, teman-teman ya. Nah, terus kita lihat di sini di tahun 2024 itu ternyata adalah penurunan tertinggi ya dalam 10 tahun terakhir, teman-teman. 15 tahun terakhir malah nih guys, 15. Jadi guys ya, kalau misalnya teman-teman tuh sekarang tuh portonya merah ya, itu wajar banget teman-teman. Apalagi teman-teman itu adalah orang-orang yang membeli saham berdasarkan fundamental. Ya, LQ45 kan kebanyakan yang berfundamental bagus kayak gitu guys. Nah, kalau teman-teman tuh hanya beli saham-saham berfundamental bagus tuh wajar kalau merah, karena LQ45 di tahun ini 2024 tuh adalah LQ45 dengan penurunan terdalam semenjak 15 tahun terakhir. Yang paling horor tahun ini teman-teman, LQ45-nya ya. Dan saat dalam guys ya. Ini guys, ini yang terdalam ini kan mirip nih di tahun 2015 sama tahun 2024 kan hampir mirip ya. 12 nih 14%, beda dikit. Nah, tahun berikutnya tahun 2016 naiknya 12% teman-teman. Lihat aja di sini. Nah, kayak gini. Jadi kemungkinan nih kalau menurut saya teman-teman, kemungkinan karena ini setahun udah rata-rata merah LQ45-nya. Nah, di tahun 2025 harusnya naik nih LQ45 teman-teman. Mungkin kenaikannya bakal lumayan tinggi. Jadi istilahnya memang market tuh seperti itu ya teman-teman ya. Ya naik turun, naik turun, naik turun. Selama ini seperti itu, kayak gitu ya. Nggak tahu kalau tahun 2025 Indonesia bubar ya, nggak tahu ya. Tapi kalau selama Indonesia itu masih ada gitu ya, ya harusnya sih market tetap masih jalan dan akan bentuk merah hijau seperti itu. Dan kalau untuk prediksi saya teman-teman ya, karena laba bank itu masih naik, teman-teman bisa baca berita laba BRI, Mandiri, BNI dan sebagainya. Itu kuartal 4-nya di kemungkinan besar masih naik. Berarti nanti dividennya di bulan Maret, final dividen finalnya di bulan Maret atau April itu juga akan gede teman-teman. Jadi istilahnya sabarin dulu aja teman-teman ya yang ngehold saham-saham yang ya berlabel LQ45 kayak gitu ya. Sabarin dulu, apalagi yang bagi dividen lumayan gede gitu ya. Tunggu aja nanti sampai Januari, Februari, Maret. Hold 3 bulan lagi lah. Ya, harusnya sih kalau minusnya nggak terlalu dalam banget ya. Kalau minusnya itu nggak lebih dari 14% sih harusnya bisa kejemput lah untuk si saham-saham tersebut, teman-teman. Oke Mas Bro ya, mungkin tak jam Mas dari kita untuk kalian subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.